pertemuan minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah pilihan, mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian di minggu ini kita coba untuk membahas atau mendiskusikan beberapa hal yang akan diceritakan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mengenal atau memahami persamaan dasar yang sering digunakan oleh CFD. Jadi CFD itu ketika melakukan simulasi atau membuat perhitungan dengan komputasi, itu selalu menggunakan persamaan dasar atau yang biasa disebut governing equation atau persamaan pengatur. Persamaan apa yang sering atau yang selalu digunakan itu adalah persamaan continuity, kemudian ada persamaan momentum. Nah, ketika partikel atau fluida tersebut bergerak, maka dia akan menghasilkan nilai momentum. Jadi gerakan arah bidang X, bidang Y, bidang Z itu akan menghasilkan nilai momentum. Di monitor sudah keluar tampilannya? Tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi Saya masih hitam, Pak. ya mungkin masih proses transfer datanya. Ya, jadi sebelum masuk ke CFD-nya, yang perlu kita awali dulu ketika melakukan simulasi itu seringkali atau menemukan yang namanya ada istilah sistem ya. Ada sistem terbuka, kemudian ada sistem tertutup. Nah, inilah yang sering dilakukan oleh CFD, Computational Fluid Dynamics, untuk mengamati atau melakukan analisa terhadap sistem tersebut. Ada sistem terbuka, kemudian ada sistem tertutup. Lalu apa perbedaannya antara sistem
terbuka, kalau yang biasa dikenal dengan open system, terus ada kalau sistem tertutup, closed system. Sistem terbuka itu bayangkan saja atau sebagai contoh mudahnya adalah misalkan menganalisa aliran di dalam saluran pipa. Jadi misalkan ada pipa katakanlah pipa pipa gas atau pipa air dari sumur atau air dari sungai. Air tersebut mengalir di dalam pipa. Kemudian air tersebut mengalir melalui sisi-sisi pipa. Kalau pipa tersebut dibagi, ada salurannya, ada saluran yang melengkung, kemudian ada saluran yang berbelok, atau ada saluran yang dibagi menjadi 3 dan seterusnya. Lalu fluida tersebut atau air yang mengalir tersebut sampailah ke tempat yang ditujukan. Kemudian sirkulasinya, karena ini ada sirkulasi sistem terbuka, berarti airnya berpindah, atau artinya airnya terbuang keluar dari pipa tersebut. Nah, kalau di sistem tertutup ya sama seperti membayangkan atau mensimulasikan memompa ban sepeda atau ban kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu adalah sistem tertutup. Jadi ketika fluida tersebut ditiupkan atau dihembuskan ke dalam balon atau ke dalam pipa, ke dalam ban sepeda atau ban motor, fluida tersebut tertutup. Artinya tidak ada fluida yang keluar melalui celah atau melalui lubang. Nah, justru yang diinginkan adalah fluidanya tetap tersimpan di dalam sistem tersebut. Artinya sistemnya sirkulasinya hanya berada di dalam fluida tersebut hanya akan berputar-putar di dalam balon atau berputar-putar di dalam roda kendaraan. Itu adalah pengandaian atau perumpamaannya apa yang dimaksud dengan sistem yang terbuka. Kalau sistem terbuka berarti air atau fluida udara atau fluida cair atau fluida minyak yang mengalir secara kontinu. Terus dia tidak kembali lagi ke dalam sistem tersebut, dia bisa terbuang ke lingkungan atau dipergunakan untuk hal yang lain. Itu adalah sistem terbuka. Sistem didefinisikan sebagai sesuatu yang akan dipelajari atau diamati. Jadi ketika ingin melakukan suatu kajian atau analisa, yang pertama kali harus adalah memahami apa yang ingin diamati. Kalau misalnya yang ingin diamati itu adalah, atau yang ingin dipelajari itu adalah proses atau bagaimana proses terjadinya pembakaran di dalam mesin bakar, motor bakar, katakanlah bahan bakar yang digunakan, sebut saja menggunakan bensin. Nah, itu adalah sistemnya. Kemudian bagian yang di luar dari itu, di luar dari motor tersebut, itu adalah lingkungan. Di sini diartikan sistem didefinisikan sebagai sesuatu yang akan dipelajari atau yang ingin dianalisa atau yang ingin dirancang, itu adalah sistem. Kemudian daerah yang di luar sistem itu disebut dengan lingkungan, atau daerah sekeliling itu disebut dengan lingkungan. Lalu antara sistem dengan lingkungan itu dibatasi yang disebut dengan sistem boundary atau batas dari sistem. Nah, contoh sederhananya misalkan kita ingin mengamati, ini adalah sistem, katakanlah ini adalah pipa yang berbentuknya seperti ini, ada lengkungan, kemudian pipanya tegak lurus ke sini, lalu di
bagian sini pipa tersebut, nah dia pipa T, katakanlah sebut saja pipa T. Ini adalah pipa T, berarti ada fluida yang masuk. Misalkan fluida yang masuk itu adalah dengan kecepatan fluida cair ya, fluida cair, misalkan fluida air dan kecepatan 10 meter per second. Lalu fluidanya adalah fluida air dalam bahasa Indonesia air atau apa fluida cair ya. Lalu pada bagian ini tekanannya sebut aja ini adalah V1, kemudian ini V1, misalkan tekanan fluida yang mengalir tersebut umpama misalkan tekanannya adalah 10 bar, BAR 10 bar. Ini hanya asumsi, jadi software itu nanti akan menghitung nilai-nilai ini, nilai berapa nilai 10 meter per second, tekanan 10 bar itu didapat dari penentuan kondisi batas. Jadi ada kondisi batas atau boundary batas sistem boundary itu yang menentukan atau bisa mendapatkan nilai 10, bisa mendapatkan nilai 10 bar atau 10 meter per second ini dari hasil pengukuran. Misalkan di pipa tersebut dipasang suatu alat ukur di bagian sini, diletakkan alat ukur, nah ini ada bentuknya seperti ini, lalu dipasang di sini ada sebut saja ada alat ukur. Nah di situ alat ukur membaca kecepatan fluida yang masuk nilainya 10 meter per second di bagian pertama, bagian saluran masuk. Lalu tekanan yang masuk adalah 10 bar. Kemudian fluida tersebut mengalir karena ini adalah sistem terbuka, jadi sistemnya pipa berbentuk T, berbentuk huruf T ya. Ini misalkan dia digambar seperti ini. Fluida tersebut keluar di bagian sini, keluar di sisi atas, lalu ada juga yang keluar di sisi bawah, tidak ada sisi atas dan sisi bagian bawahnya. Setelah dilakukan pengukuran, maka kecepatannya itu menjadi misalkan di sini dipasang alat ukur lagi, ada alat ukur, jadi ada alat ukur di bagian itu. Sini ada alat ukur atau pressure gauge-nya. Alat ukur tersebut membaca, katakanlah ini disebut V2, kecepatan di V2, lalu di P2. Nah, setelah diukur, kecepatannya menjadi, ternyata mengalami perubahan. Dia mengalami penurunan menjadi 4 meter per second. Lalu tekanannya juga mengalami pengurangan menjadi, katakanlah bisa berubah menjadi 6 ya, misalkan 6 bar, ini 6, ini ada 6 bar. Kemudian di bagian ini juga dipasang sama, dipasang alat ukur nilai V, sebut aja V3, saluran yang ketiga. Karena bentuk pipanya sama, misalkan diasumsikan ya, ini asumsikan nilainya itu sama karena antara panjang sisi kiri dengan sisi kanan itu sama, karena kalau di gambar ini memang terlihat berbeda, tapi kita asumsikan nilainya sama, sisi atas dengan sisi bawah. Jadi di bagian atas itu nilai kecepatannya 4 meter per second, lalu yang P2
3 nilainya 6 bar, jadi tekanannya 6 bar. Inilah yang dimaksud dengan sistem. Jadi sistem itu yang ingin diamati atau yang ingin dilakukan analisa itu adalah pipa yang berbentuk huruf T. Lalu apa yang ingin dicari dari sistem yang dipelajari tersebut? Bisa saja yang dipelajari atau yang ingin dianalisa itu adalah berapa nilai kecepatan yang keluar atau nilai kontur kecepatan yang terjadi di posisi pertigaan. Nah, ini berapa nilai kecepatannya? Itu bisa dicari dengan menggunakan ini sebut aja Vx ya, yang belum diketahui. Itu nanti bisa terlihat, bisa terbaca oleh CFD nilai kecepatan yang ada di sisi pertigaan. Kemudian berapa nilai tekanan atau nilai sebut aja pressure karena itu belum diketahui dengan notasi misalkan Px. Nah, berapa nilai tekanannya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai kecepatan yang terjadi di sini, di pertigaan ini, di saluran ini, lalu berapa nilai tekanannya. Dengan mengetahui nilai tekanan, maka bisa diketahui atau bisa didapatlah material apa yang paling baik ketika digunakan. Karena pada kasus tersebut bisa saja karena alirannya terjadi secara kontinu itu artinya terus-menerus, mengalir terus tanpa henti selama 24 jam, maka akan terjadi tegangan maksimum di daerah ini, di daerah langsung ya, daerah tegak lurus ini, karena dia lurus, jadi fluida tersebut mengalir tepat di sini, nanti akan terjadi vorticity atau terjadi pusaran, sehingga bisa diketahui nilai tegangan maksimumnya. Nah, dengan mengetahui tegangan terbesarnya, nanti bisa dihitung berapa nilai modulus Young-nya, kemudian nilai elastisitas dari material tersebut, apakah material tersebut masih aman atau masih safety jika dipergunakan selama terus-menerus. Nah, jika material tersebut batas amannya di bawah dari tegangan atau di bawah tekanan maksimumnya, maka yang dilakukan adalah menurunkan kecepatan. Di sini ada notasi kecepatan masuknya 10 meter per second. Bagaimana supaya tekanannya berkurang? Ya, dengan cara menurunkan kecepatan. Itu adalah hanya ilustrasi ya. Nanti banyak hal yang bisa dilakukan di engineering device atau peralatan teknik ya, atau merancang suatu sistem yang bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Kemudian ini dihapus. Sistem dibedakan menjadi dua. Yang tadi ada closed system dan open system. Sistem tertutup biasa dikenal dengan sebagai kontrol massa yang terdiri dari sejumlah massa dan tidak ada massa yang melewati batas sistem tersebut. Jadi massa yang ada di dalam sistem tersebut dikontrol ya, sama seperti menyimpan massa udara atau massa gas yang disimpan di dalam balon atau yang disimpan di dalam roda sepeda, di roda sepeda atau roda kendaraan bermotor. Jadi ada massa udara yang dimasuk di situ. Ketika katup atau tutup dari pentil sepeda itu ditutup, maka massa dari udara tersebut tidak ada yang keluar dari roda, begitu juga sebaliknya tidak ada yang masuk, massa yang ada di lingkungan, massa udara masuk ke dalam roda tersebut.
Kemudian karena ini adalah CFD itu selalu tunduk dan patuh dengan persamaan dasar dari eh, sistem terbuka dan sistem tertutup. Lalu CFD juga akan membaca atau menghitung nilai mass conservation atau hukum kekekalan massanya. Hukum kekekalan massa atau yang dikenal dengan istilah hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, ketika CFD menghitung atau melakukan kalkulasi, dia menggunakan persamaan ini, persamaan Lomonosov-Lavoisier. Jadi persamaan atau model matematika itu dibahasakan ke dalam bahasa komputasi yang disebut dengan aplikasi CFD karena ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan aliran fluida yang bergerak. Kemudian ini adalah teori yang paling dasar dari mass konservasi atau hukum konservasi massa. Jadi massa yang masuk, sebut saja ini M1, massa masuk sama dengan massa yang keluar. Artinya ketika sistem tersebut, katakanlah yang tadi sistemnya berbentuk pipa T, massa yang masuknya berapa? Misalkan massa yang masuknya itu adalah 10 kg per second, massa yang masuk 10 kg per second. Berarti yang harus keluar di saluran bagian atas maupun saluran bagian bawah itu nilainya juga harus sama. Misalkan kalau di atasnya 5 kg per second, berarti di bagian bawahnya massa yang keluar harus 5 kg per second. Jadi CFD cara bekerjanya seperti itu. Jadi kalau ketika Anda mendapatkan hasil dari CFD berupa kontur atau berupa tampilan gambar, bisa melihat bagaimana teori hukum konservasi massa tersebut bekerja di software CFD. Lalu di bagian lanjutan, ini adalah kelanjutannya, sistem terbuka dan tertutup, masih menjelaskan yang tadi. Apabila terdapat kondisi sistem tertutup yang tidak membolehkan energi atau panas untuk keluar masuk sistem, maka sistem ini disebut kondisi yang terisolasi. Nah, CFD, Computational Fluid Dynamics, bisa mendefine itu, bisa mendeskripsikan kondisi yang terisolasi. Nah, isolated system ya, sama tadi kalau misalkan ini adalah ilustrasinya, ini adalah pipa T, kemudian pipanya seperti ini. Nah, di sini yang ini, lalu di bagian ini adalah saluran pipanya, dan ini ada saluran lagi. Karena kondisinya masuknya seperti ini, tadi berapa? V1 10 M per S ya, 10 meter per second, P1, tekanan 1, misalkan 10 bar, lalu T1, sebut saja temperatur fluida yang mengalir tersebut adalah 100 derajat Celcius. Fluida yang mengalir adalah, atau fluida kerjanya adalah air. Karena dia di isolated system, maka tidak ada panas yang masuk ke sistem, jadi tidak ada, misalnya ini ada TL, T lingkungan, berarti ini ada lagi TL, T lingkungan, kemudian di sini TL, T lingkungan. Karena dia kondisinya isolated system, maka tidak ada temperatur yang masuk ke sini. Kalau misalkan temperaturnya ternyata lingkungannya temperaturnya lebih rendah, suhu lingkungan, misalkan temperaturnya itu
30 derajat Celcius ya. Berarti tidak prinsip dari perpindahan panas itu panas yang bertemperatur tinggi akan berpindah ke temperatur yang rendah. Nah, karena kondisinya terisolasi, berarti pipa ini juga tidak mengeluarkan panas yang fluida yang mengalir 100 derajat Celcius ke lingkungan, dan ini juga tidak mengeluarkan suhu ke lingkungan, dan ini juga tidak mengeluarkan suhu ke lingkungan. Jadi ini kondisinya terisolasi. Nah, kondisi isolasi ini bisa di-generate oleh CFD. Nah, CFD tersebut menggunakan persamaan untuk melakukan atau mengisolasi dari sistem, atau yang biasa disebut governing equation atau persamaan pengaturnya. Ini sebagai contoh, ini hanya contoh ya, ilustrasi dari gambar ini. Di sini ada gas, ya, di sini ada gas. Lalu sistem ini dibuat tertutup. Tertutup itu ini ada wall atau dinding, wall atau dinding. Kemudian di dalam sistem tersebut ada fluida gas dengan masanya ini 2 kilogram. 1 meter kubik ini adalah volumenya 1 meter kubik. Karena ini dipanaskan, CFD bisa mendefine ini juga, bisa mengenerate ini ketika ini dipanaskan dengan pemanas, misalkan nyala api pada temperatur tertentu, sehingga terjadilah peningkatan suhu, maka volume dari sistem tersebut berubah menjadi 3. Yang awalnya 1, karena dipanaskan mengalami pembesaran atau pengembangan volume. Itu bisa di-generate oleh CFD. Nah, bagaimana dia mengenerate-nya? Berarti dia harus memasukkan persamaan energi atau energi equation persamaan panas. Nah, persamaan panas. Ya, di sini panas apa yang terjadi? Yang di sini karena ini adalah tadi di define-nya itu sebagai wall atau sebagai dinding, berarti proses perpindahan panasnya itu terjadi secara konduksi karena panas merambat melalui dinding-dinding ini. Setelah merambat, maka terjadilah perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini terjadi perpindahan panas secara konveksi. CFD bisa mengenerate itu, berarti dia menggunakan persamaan. Pertama dia hitung dengan persamaan, sebut saja ini persamaan pertama konduksi, yang kedua persamaan konveksi. Kemudian karena ini ada proses moving boundary atau moving wall, berarti dia mengasumsikan ada gaya gesek antara dinding, gesekan dinding, dinding. Jadi karena ada gesekan dinding, maka dia CFD mengeluarkan lagi persamaan ketiga, persamaan friksinya, gesekan dinding ini dengan dinding yang sistem tersebut. Jadi dinding ini bergesekan dengan dinding ini. Kemudian persamaan apa lagi yang keluar? Persamaan konveksi, konduksi, kemudian gesekan dinding, lalu
karena ini menggunakan, katakanlah dia menggunakan gas, berarti fluida masuk ke dalam fluida compressible, berarti fluida compressible, berarti fluida yang berupa gas, maka dia menggunakan persamaan teori hukum gas ideal atau hukum gas sempurna. Itu dihitung lagi oleh CFD. Gas apa yang dipergunakan, yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut? Apakah menggunakan N2 nitrogen, atau menggunakan O2 oksigen, atau menggunakan campuran CO2 ya, karbon dioksida, atau CO, karbon monoksida, itu yang dipergunakan lagi. Nah, jadi dia menggunakan lagi teori lagi, menggunakan rumus matematika lagi, ini sebut aja persamaan 4. Terus apa lagi kira-kira? Di bagian ini dia menimbulkan aliran vorticity, karena di bagian ini adalah bagian pojok ya, di bagian sudut-sudut sini, ini adalah bagian sudut, di bagian sudut pojok sisi kiri dengan sisi kanan. Karena ada aliran vorticity atau vortex, dia bisa juga mengeluarkan persamaan. Ada dokter Tri, Pak. Lagi di luar. Ya? Di luar. Oh, lagi di luar. Titip ini aja kan kantor saya. Maaf. Titip ini buat dokter Tri, maaf ya. Ya. Makasih. Ya, jadi ini adalah dia menggunakan, karena tadi ada vorticity atau vortex, berarti dia menggunakan persamaan log eddy simulation. 1, 2, 3, 4, nah ini adalah persamaan kelimanya, dan seterusnya. Jadi CFD itu akan bekerja atau melakukan hitungan berdasarkan apa yang diasumsikan atau apa yang dimasukkan oleh usernya. Usernya itu ya orang atau apa yang membuat simulasi tersebut, atau manusianya yang mendefine apa saja yang dipergunakan model matematika. Karena CFD tersebut juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik hasilnya, atau tidak bisa memberikan hasil yang baik ketika ada kesalahan dalam hal proses pendefinisian ya. Sebagai contoh, misalkan di sini yang digunakan adalah persamaan radiasi, tapi ternyata aktualnya tidak terjadi proses radiasi, yang ada adalah proses konveksi. Nah, software CFD akan mengeluarkan, jelas dia akan mengeluarkan persamaan konduksi, dia akan mengeluarkan persamaan radiasi, kemudian dia menghitung dengan fluida compressible, nitrogen atau oksigen, tergantung apa yang di-define di sini. Gesekan dindingnya terjadi, lalu mengeluarkan hasil berupa kontur, berupa grafik, tetapi yang digunakan adalah persamaan radiasi. Nah, itu jelas berbeda dengan kondisi aktualnya, yang kondisi sebenarnya dia kondisi perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, nanti sebelum saya masuk lagi ke slide berikutnya. Pak, izin bertanya, tadi LIS itu apa Pak ya? Les, yang ini. Yang persamaan kelima tadi kalau nggak salah. Ini, yang ini ya, les. Iya Pak, itu apa Pak? Tadi. Ya, itu les itu nanti saya tulis aja di sini ya. Les itu merupakan singkatan. L itu large itu besar ya, large. ED double D, ED S-nya itu simulation. Large ED simulation. Persamaan ini karena dia
adanya vorticity. Vorticity itu artinya pusaran ya. Kalau di apa? Misalkan ini adalah saya gambarkan di sini di bagian ini. Nah, ini di gambarnya, misalkan di sini, ini ada objek seperti ini, sebut saja backstep, backward facing step, ada saluran pembesaran mendadak. Assalamualaikum. Bentar ya. Tidak ada suaranya, Bu. Oke, jadi seperti ini ilustrasinya. Ini adalah les lat eddy simulation. Jadi ada fluida yang masuk ke sini. Kemudian yang terjadi di sini ada olakan atau pusaran ya, kalau suka dilihat. Nah, dengan menggunakan yang tadi ada yang disebut dengan LES. LES itu singkatan dari L-nya itu adalah large, E-nya itu adalah double D ya, eddy, lalu S-nya itu adalah simulation, lag eddy simulation. Ini model matematikanya ada di software Fluent untuk kelas tersebut. Nanti yang sudah berhasil menginstal Fluent atau sudah berhasil menginstal CFD Ansys Fluent, ketika aja LES, lag eddy simulation, nanti akan keluar model matematikanya. Lalu apa fungsinya model ini? Model ini berfungsi untuk memprediksi atau melihat secara lebih detail dari pusaran vortex yang terbentuk. Jadi kalau vortex yang tadi itu di bagian itu seperti itu. Nah, di bagian ini les bisa melihat atau mengetahui vorticity yang terjadi di sudut, di ujung sini, di pojok-pojok sini. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh CFD. Kemudian model matematikanya banyak sekali yang yang bisa dipergunakan ya oleh CFD. Itu hanya sebagai contoh, karena ini adalah model turbulensi. Les ini adalah model matematika turbulensi. Model turbulensi juga ada banyak sekali modelnya. Ada yang model K omega, kemudian ada K epsilon, ada K SST, shear stress transport, kemudian ada yang ini LES, lag eddy simulation. Lalu ada juga yang software yang sekarang itu yang keluaran